Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita bisa melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang perang Khaybar, yaitu perang dengan Yahudi yang paling terbesar. Setelah Khaybar ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka wilayah itu kemudian dibawa kendali penuh oleh orang-orang muslimin. Nah, ketika orang-orang Yahudi ini kemudian dikumpulkan untuk mendapatkan putusan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian di antara mereka kemudian mengusulkan, wahai Muhammad, Khaybar ini wilayahnya luas, kemudian pohon kurmanya ada puluhan ribu, sekitar 80-an ribu, dan kami lebih tahu wilayah ini daripada kalian semua. Oleh sebab itu, wahai Muhammad, kalau diperkenankan, biarlah kami tinggal di Khaybar, jangan engkau usir. Kami akan mengelola kebun-kebun yang di sini, dan nanti hasilnya akan kami kirimkan ke Madinah. Itu adalah usulan dari orang-orang Yahudi. Nah, mendengar usulan ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung setuju. Sebab apa? Sebab ketika itu kaum muslimin konsentrasinya masih jihad dan dakwah. Orangnya juga masih sedikit. Kalau nanti kemudian Khaybar ini diserahkan kepada kaum muslimin, nanti belum bisa mengelola. Sehingga usulan diterima oleh Nabi. Dan Nabi mengatakan, baik, nanti kalau sudah panen 50% untuk Madinah dan 50% untuk kalian. Ini tidak ada dalam selain Islam. Aturan begini, kalau perang kalah ya sudah jadi budak, disuruh mengelola kebun ya sudah tidak ada hasilnya, semuanya diberikan kepada tuannya. Tetapi ini tidak, 50% untuk Madinah dan 50% untuk orang-orang Yahudi Khaybar. Nah, para jamaah rahimakumullah, ketika usulan ini diterima, orang Yahudi ini gembira luar biasa. Sebab dalam bayangan mereka pasti diusir dari Khaybar. Tetapi kemudian justru mereka masih bisa menempati Khaybar ini. Dan hak ini nanti akan dicabut di zamannya Sayyidina Umar. Maka sebagai rasa terima kasih dan gembira itu tadi, mereka mengadakan syukuran. Termasuk Nabi dan para sahabatnya diundang. Jadi syukuran atas diterimanya usulan itu dan tidak jadi diusir. Nah, ternyata ketika masak-masak nih, di antara juru masaknya ada seorang wanita yang masih menyimpan dendam dengan Nabi kita, sebab keluarganya banyak yang gugur di perang Khaybar. Yaitu kemarin sudah saya sebut namanya, sinten Pak? Zainab.
Zainab binti Haris. Ini bapaknya, kemudian saudaranya, dan kerabat yang lain meninggal di perang Khaybar. Lalu apa yang dilakukan oleh Zainab ini? Zainab ini kemudian menyelidiki daging bagian mana yang kira-kira paling disukai oleh Nabi. Pernah dengar, Pak? Nopo? Paha, nggih, paha. Paha yang belakang. Paha yang belakang. Nah, setelah tahu bahwa Nabi itu kesukaannya adalah daging bagian paha belakang, maka setelah matang, diam-diam Zainab binti Haris ini kemudian membubuhkan racun ke daging tersebut. Kemudian baru dihidangkan kepada Nabi dan para sahabat. Maka mulailah para sahabat ini makan. Nabi juga demikian makan. Tetapi tiba-tiba setelah Nabi menggigit daging itu, sudah masuk dalam mulutnya, daging itu kemudian berbicara, atau dalam kisah lain disebut tulang. Tulangnya berbicara. Ya Rasulullah, ulquni fa inni mazmumah. Ya Rasulullah, ulquni fa inni mazmumah. Wahai Rasulullah, lemparkan saya, sebab saya sudah beracun. Ini kata daging. Ya, ini termasuk napa niki? Mukjizat Nabi, ya. Diberi Allah memberikan lantaran daging yang bisa berbicara. Maka kemudian Nabi dagingnya dibuang dan yang sudah di dalam mulut ini dikeluarkan. Sambil mengatakan, wahai para sahabatku semua, buang daging itu. Dia telah beracun. Dia sudah dibubuhi racun. Maka kemudian semua sahabat memuntahkan daging, tetapi ada satu sahabat, yaitu Bishr bin Bara, itu dagingnya sudah terlanjur masuk ke dalam. Sudah terlanjur. Maka kemudian setelah itu Bara ini lemas. Hari kedua matanya buta. Hari ketiga meninggal. Nah, ini kita masih di hari pertama. Kemudian begitu tahu bahwa daging itu beracun, Nabi menyelidiki siapa juru masaknya dan seterusnya. Akhirnya ketemulah siapa tadi, Pak? Zainab binti Haris, orang Yahudi. Dipanggillah Zainab ini, kemudian ditanya, wahai orang Yahudi, apa yang mendorongmu melakukan demikian? Jawabannya cerdas ternyata, Pak. Apa jawabannya? Wahai Muhammad, aku ingin membuktikan engkau ini seorang raja atau seorang nabi. Kalau seorang raja, aku ingin menghabisimu. Tetapi kalau seorang nabi, pasti engkau akan dikasih tahu. Itu yang disampaikan oleh Zainab. Maka dengan alasannya ini, Nabi melepas Zainab. Tidak ada hukuman sama sekali. Yang luar biasa ya, Bang. Jadi orang Yahudi posisi musuh terkalahkan, terus meracuni, kemudian dilepas. Sekali lagi berdasarkan jawaban ini, Zainab kemudian dilepas. Tetapi 3 hari berikutnya, setelah Bishr bin Bara ini meninggal, maka Zainab kemudian dipanggil dan berlakulah hukum kisos. Karena membunuh berarti dia harus dibunuh. Ini yang terjadi pada Zainab. Dan sebagian sejarah mengatakan bahwa Zainab ini setelah itu masuk Islam. Jadi setelah ditanya Nabi itu masuk Islam sebab dia tahu. Jadi itu alasan apa sungguhan belum ada yang tahu. Belum bisa mengungkap. Karena mengatakan bahwa kalau engkau adalah seorang raja, maka saya akan menghabisimu. Tetapi kalau engkau adalah seorang nabi, pasti nanti akan ada yang memberitahumu. Ternyata ada yang memberitahu, berarti nabi. Maka dalam riwayat yang disebutkan oleh para sejarawan, Zainab ini masuk Islam. Tetapi gara-gara racun itu telah menyebabkan wafatnya seorang, dia tetap dihukum kisos. Lalu bagaimana dengan Nabi sendiri?
Jadi walaupun Nabi ini sudah memuntahkan daging, tetapi bumbu-bumbunya itu sudah terlanjur ketelan bersama ludah beliau sampai ke kerongkongan. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan kerongkongan beliau sakit, dan 3 tahun setelah kejadian ini, perang Khaybar ini, beliau sakit keras yang menjadikan ajal beliau, yang menyebabkan beliau wafat. Jadi para jamaah rahimakumullah, yang menyebabkan beliau sakit menjelang wafatnya itu salah satunya adalah racun Khaybar. Ini masih terasa efeknya sampai 3 tahun. Dan yang kedua adalah pukulan daripada orang kafir di perang Uhud, yaitu namanya Ibnu Qami'ah. Itu Nabi dipukul kepala bagian bawah ini sampai helm bajanya itu pecah itu. Sampai ada yang menancap di pelipis pecahnya itu. Dan gigi beliau kena hantaman batu sampai rompal gitu. Itu yang terjadi perang Uhud. Dan salah satu yang menyebabkan beliau sakit adalah peristiwa itu, yaitu dipukul dengan tombak atau apa itu ya, di kepala bagian belakang. Yang ketiga adalah penyebabnya karena sihir orang Yahudi. Jadi penyebab Nabi sakit itu menjelang wafatnya racun Khaybar, kemudian pukulan di perang Uhud di kepalanya, dan yang ketiga adalah sihir daripada orang Yahudi. Inilah yang menyebabkan beliau sakit. Jadi sakitnya semuanya penyebabnya dari luar, bukan karena makan atau pola makan atau pola hidup seperti kolesterol, diabetes boten, tetapi karena semuanya dari luar. Nah, para jamaah rahimakumullah, di saat Nabi masih di Khaybar itu, datanglah rombongan dari Habasyah. Kira-kira sinten, Pak? Ja'far bin Abi Thalib bersama rombongannya. Loh, Ja'far ini siapa Ja'far ini? Sinten? Sepupunya Nabi, nggih. Masnya Sayyidina Ali. Loh, ada apa dari Habasyah? Jadi di tahun ke-6 kenabian, Nabi diangkat menjadi Rasul. Pada tahun ke-6 itu, sebagian kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Hijrah kepada raja yang bernama Najasyi As-Somah, yang asalnya Kristen. Maka ketika mau terjadi perang Khaybar ini, Nabi mengutus seseorang untuk menyusul Ja'far supaya hijrah lagi ke Madinah, sebab Madinah sudah aman. Sekaligus nanti bisa membantu perang di Khaybar. Ternyata Ja'far datang, perang sudah selesai, jadi nggak jadi bantu. Nah, orang-orang yang hijrah di tahun ke-6 kenabian itu, jadi belum tahun hijrah, Bang ya, belum tahun hijrah. Itu sebagian nanti ada yang kembali ke Mekah. Jadi yang hijrah itu pertama kali ada 73 orang. Termasuk Sayyidina Utsman itu ikut hijrah ke Habasyah bersama istrinya, yaitu Ruqayyah. Nah, ketika di Habasyah itu, kemudian Sayyidina Umar ini masuk Islam pada tahun ke-6 itu. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, tersiarlah kabar, kalau sekarang itu hoax, kabar burung, kabar dusta, bahwa orang-orang Mekah sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka sebagian mereka kembali ke Mekah. Tetapi Ja'far tidak ikut kembali. Yang kembali itu termasuk Sayyidina Utsman dan lain-lain. Ada Utsman bin Mat'un itu juga kembali ke Mekah. Ternyata sampai di Mekah siksaannya malah begitu luar biasa. Sehingga mereka ada yang kembali ke Habasyah dan ada yang tetap di Mekah. Yang akhirnya kemudian
mereka hijrah ke Madinah atau ke Yathrib. Nah, sekali lagi sebelum perang Khaybar, Nabi mengutus sahabat untuk nyusul Ja'far dengan tujuan supaya rombongan Ja'far ini bisa membantu di perang Khaybar. Tapi ternyata perang sudah selesai. Nah, begitu Ja'far ini datang, Nabi mengatakan, demi Allah, saya tidak tahu. Saya hari ini sangat gembira sekali. Tetapi kegembiraan itu disebabkan karena datangnya Ja'far atau karena kemenangan di Khaybar. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Jadi datangnya Ja'far yang merupakan kegembiraan tersendiri. Kemudian kemenangan di Khaybar juga merupakan kegembiraan tersendiri. Jadi kalau tahun ke-6 kenabian hijrah, terus tahun ke-7 hijrah baru ketemu berapa tahun Pak kira-kira? 14 tahun Pak. 14 tahun tidak ketemu. Jadi saking senengnya Pak. Seneng. Seperti halnya kalau jenengan misalnya lomba 17-an, kemudian menang dapat hadiah mobil. Seneng mboten? Seneng ya. Langsung banter seneng. Tetapi kemudian setelah jenengan menang dapat mobil, ada orang yang datang, kemudian mengabarkan, ibu, cucu sampean baru saja lahir. Seneng? Seneng juga. Maka kemudian orang ini mengatakan, Masya Allah, hari ini saya sangat seneng sekali. Tidak tahu, senengnya itu karena dapat mobil atau karena cucu saya lahir. Itu yang kira-kira perasaan Nabi waktu itu. Nah, para jamaah rahimakumullah, sebab rindu luar biasa itulah 14 tahun tidak ketemu, Nabi menyampaikan kata-kata yang begitu. Saya gembira hari ini, tapi tidak tahu kegembiraan itu karena Ja'far atau karena kemenangan di Khaybar. Nah, ketika urusan Khaybar ini selesai, maka pasukan muslimin kemudian bertolak ke Madinah kembali. Nah, sambil jalan itu mereka kemudian menaklukkan beberapa wilayah, yaitu wilayah Fadak, kemudian Wadil Qura dan Ta'imah. Itu kira-kira yang terjadi. Nah, ini perlu kita flashback ke belakang atau kembali ke belakang lagi bahwa kemenangan di Khaybar ini salah satunya adalah adanya perjanjian Hudaybiyah, yang di salah satu poinnya itu mengatakan bahwa antara Mekah dan Madinah terjadi gencatan senjata atau perjanjian damai. Maka dengan perjanjian yang awalnya kaum muslimin sangat kecewa itu, karena memang secara logika ini merugikan kaum muslimin, ternyata salah satu hikmahnya adalah kaum muslimin bisa menaklukkan Khaybar. Kenapa demikian? Sebab kalau seandainya belum ada perjanjian dengan Mekah, maka Nabi tidak akan bisa berkonsentrasi untuk menaklukkan Khaybar. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ketika Nabi ini fokus pada Khaybar, kemudian orang-orang Mekah membantu orang Khaybar. Tetapi karena ada perjanjian damai, mereka tertahan, tidak bisa membantu orang-orang Yahudi yang berada di Khaybar. Tetapi apa yang terjadi? Di Mekah sana ketika mendengar bahwa Nabi bersama para sahabatnya sedang bertarung, sedang perang dengan Khaybar, mereka siang malam berdoa. Enggak tahu doanya seperti apa. Demi Lata, Uzza dan Manat dan seterusnya mungkin. Mereka siang malam berdoa agar kekalahan menimpa kepada Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Siang malam mereka berdoa. Lalu seperti apa tanggapan mereka ketika mendengar bahwa Nabi kita bersama para sahabatnya ternyata menang di Khaybar? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.